Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Min alamati mautil qalbi adamul huzni ala ma fataka minal muwafaqati. Tanda-tanda kematiannya hati adalah tidak adanya kesedihan di saat kehilangan waktu dan kesempatan untuk melakukan kebaikan. Wa tarkun nadami, dan tidak memiliki penyesalan ala ma fa'alta min wujudiz zallati, dan tidak adanya penyesalan di saat melakukan pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hikmah ini beliau Ibnu Athaillah ingin menjelaskan bahwa kematian hati seseorang itu lebih berbahaya daripada kematian jasmaninya, dari kematian jasadnya. Mengapa? Karena ketika hati seseorang itu telah mati, maka sebenarnya dia telah mengalami kematian yang sesungguhnya. Kematian fisik, kematian badan ini adalah kematian rasa, kematian yang bersifat indera semata. Tetapi kematian hati itu adalah kematian yang sesungguhnya. Walaupun orangnya masih hidup, badannya masih bernafas, seluruh organ tubuhnya masih sehat, maka yang dilakukannya adalah pelanggaran dan keingkaran kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika seorang hamba telah mengalami hal ini, maka hamba itu sejatinya adalah bangkai yang sedang berjalan. Jadi bukan manusia, dia adalah bangkai yang sedang berjalan. Dan orang yang senantiasa melakukan kejelekan dan kemudian tidak ada rasa bahwa penyesalan itu tidak ada, kesedihan itu tidak ada, maka itu artinya dia telah berada pada posisi kematian. Apa penyebabnya? Katanya beliau ada 3 hal yang menyebabkan hati itu menjadi mati. Yang pertama, cinta atau senang kepada dunia. Yang kedua, wal ghaflah, dan lalai dari menyebut-nyebut nama Allah. Wa irsalil jawarih fi ma'asillah, dan mengutus atau mengajak seluruh anggota badan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang pertama adalah kesenangan duniawi tadi, bahwa ketika seseorang itu sedang melakukan kesenangannya, apalagi itu adalah kesenangan duniawi, maka dia hanya bisa berhenti ketika dihentikan oleh yang namanya kematian jasmaninya. Mengapa? Karena ketika hati itu telah mati, maka dia tidak akan memiliki kesadaran untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang dilakukan. Makanya hubbid dunya, jadi hubbid dunya itu cinta kepada dunia itu bagian daripada kesalahan atau asal dari seluruh kekeliruan dan ketersesatan
Jadi orang akan tersesat jalan hidupnya kalau dia sudah cinta kepada urusan dunia. Kalau untuk seusia kalian, kayak apa sih cinta dunia itu? Senang dengan permainan-permainan, senang dengan hal-hal yang sebenarnya tidak ada manfaatnya. Jadi mulai dari senang membaca tapi bukan bacaan yang memiliki manfaat, baca status, baca macam-macam lah, yang tidak ada manfaatnya untuk diri kita. Kemudian yang kedua, menyenangi sesuatu yang sebenarnya bukan hal yang penting untuk kita sukai. Apa itu? Misalkan ada orang yang terlanjur cinta dengan apa yang dimiliki, barang-barang yang dimiliki. Manusia itu kenapa? Karena dia tidak sadar bahwa dirinya sebenarnya tidak punya hak dan tidak punya rasa apapun terhadap yang dimiliki sebenarnya. Apalagi anak ya, anak itu gak punya hak apapun atas orang tuanya. Makanya jangan pernah memerintah orang tua, jangan pernah menolak apa yang menjadi niat baik dari orang tua dan sebagainya. Kenapa? Karena siapapun yang sering memerintahkan orang tua, tinggal tunggu waktunya untuk dibuat susah selamanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini, orang yang sudah cinta atau senang kepada sesuatu, secara otomatis itu demi mempertahankan kesenangannya bisa tetap dilakukan. Contoh seorang anak kecil, Muhammad misalkan main HP, HP-nya langsung diambil, dia akan nangis. Nangis itu bentuk mempertahankan kesenangannya. Bagaimana dia, orang tua tidak ingin anaknya itu nangis. Akhirnya gimana? Akhirnya dipertahankan itu. Makanya ketika ada anak nggak mau sadar itu, seusia kalian yang sudah SD, SMP, apalagi sampai orang yang sudah kuliah, tidak mau sadar bahwa kesenangannya dan kebiasaannya adalah hal yang negatif, itu berarti hatinya sudah mulai lemah sekali. Sering melanggar aturan pesantren, sering tidur kalau pagi hari. Nikmat tidur pagi hari itu. Ciri-ciri mager, orang malas gerak kalau hari ini, yaitu tadi. Pagi hari tidur, padahal malam ya normal, paling jam 11 tidurnya. Pagi sudah tidur lagi, misalkan habis sholat subuh atau jam 7 karena hari ini libur sekolah. Karena manusia itu nggak bisa ngaku hebat. Dan tidak ada manusia yang tidak butuh orang lain. Nggak ada. Contohnya, kamu lahir dibantu oleh bidan. Mau pakai pakaian ketika kecil dibantu oleh kedua orang tuanya. Makan juga disuapin oleh orang tuanya. Ada enggak yang kemudian kita semuanya bisa melakukan sendiri? Tidak ada. Sampai masuk kuburan pun juga butuh kepada orang lain. Gitu. Terus yang hebat dari manusia itu yang mana? Yang hebat pada manusia itu yang mana? Yang hebat itu rasa keakuan. Nah, jadi rasa individualis itu yang kemudian dirinya merasa hebat. Kalau sejatinya manusia sadar dengan diri, enggak ada orang yang tidak butuh bantuan. Untuk sekolah, dia butuh bantuan seorang guru. Untuk belajar membaca, belajar menulis, dia butuh bantuan dari seorang guru. Kemudian semuanya. Jadi tidak ada, sampai urusan pernikahan pun tidak mungkin orang itu nikah berangkat sendiri dan sebagainya. Tetap butuh bantuan orang lain. Terus kalau ada orang yang merasa nggak butuh bantuan orang lain, sampai kemudian dia bisa karepnya sendiri, suka nyindir orang lain, lalu dirinya merasa hebat, itu berarti lupa kalau dirinya tetap akan butuh kepada orang lain. Makanya jangan jadi hati yang mati, jadilah hati yang hidup. Jadi hati yang mati itu hati yang sudah susah untuk dinasehati, disindir berkali-kali enggak sadar-sadar misalkan, atau dinasehati langsung tidak sadar-sadar. Itu artinya hati yang sudah mulai mengeras, hati yang mulai sudah
tidak mau menerima yang namanya nasihat. Kemudian wal ghaflah anillah, an dzikrillah, dan lalai dari menyebut-nyebut asma Allah. Kita sudah berulang kali sampaikan, latihlah diri dengan meditasi. Bahasa sekarang meditasi, atau bahasa kita adalah tafakkur. Latihlah diri dengan tafakkur dan tadzakur, menyebut-nyebut Allah Ta'ala dalam diam, menyebut asma Allah dalam hatinya. Walaupun mungkin dalam sehari untuk itu kamu butuh waktu 5 atau 10 menit. Dengan posisi diam, sambil merasakan seluruh tubuhnya. Merasakan seluruh tubuhnya sambil kamu diam. Apa tujuannya itu semua? Tujuannya adalah bagaimana kamu bisa menyebut-nyebut nama Allah yang suci itu dalam diam secara secara khusyuk. Maka itu akan sangat kuat berfungsi membersihkan kotoran-kotoran dalam hati kita. Jadi cinta dunianya akan dibersihkan, dihapus perlahan oleh zikir yang dilakukan dengan diam itu. Kemudian yang ketiga yaitu dengan anggota tubuh ini digunakan untuk kebaikan. Jadi kalau tadi apa yang bisa menyebabkan kita mati hatinya? Yang ketiga adalah karena anggota tubuhnya diajak maksiat terus. Tangan melakukan hal yang sia-sia, entah itu HP seharian, ngegame seharian umpamanya. Mata hanya dibuat untuk melihat game. Mata hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak memiliki manfaat. Kemudian lisan hanya berbicara hal-hal yang sia-sia. Tiap hari begitu. Maka ya wajar kemudian kalau ketika dinasehati nggak masuk. Disuruh tidur maksimal jam 11, jangan lebih dari itu. Tetap aja ngobrol sampai malam. Akhirnya ketika habis sholat subuh ya tidur lagi. Kenapa bisa demikian? Karena tadi malam lisannya digunakan untuk ngobrol hal yang tidak baik. Jadi setiap satu kesalahan itu akan melahirkan kesalahan-kesalahan berikutnya. Satu kekeliruan itu akan melahirkan kekeliruan-kekeliruan lain yang berantai nantinya. Contoh, malam hari kamu ngobrol sampai jam 12 atau jam setengah 1. Akhirnya apa? Subuhnya terlambat umpamanya. Kemudian karena subuhnya terlambat, nanti ngajinya juga kurang persiapan, nyampe di sekolah juga bakal terlambat itu. Dan untuk menyadarkan itu semua, maka yang bisa menyembuhkan 3 hal juga. Yang pertama az-zuhud fid dunya, yaitu zuhud di dunia terhadap urusan-urusan duniawi, menjaga diri dari hal-hal duniawi. Kemudian yang kedua menyibukkan diri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga ini yang agak susah, yaitu wasuhbah auliyaillah, yaitu bersahabat atau berteman atau dekat dengan kekasih-kekasih Allah Ta'ala. Jadi dekat dengan para walinya Allah. Nah, maka untuk yang ketiga ini mungkin kita akan kebingungan, mana ya sekarang ada wali gitu. Karena wali itu tidak ada deklarasinya, tidak ada pengumumannya. Oh si A ini wali, tidak ada. Dan si wali pun juga tidak akan ngaku kalau dirinya adalah seorang wali gitu. Mengapa? Karena ini derajat spiritual yang diberikan oleh Allah Ta'ala kepada seorang hambanya yang baik, seorang hambanya yang solih yang dia kehendaki. Jadi hamba yang baik yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala itulah yang disebut dengan auliyaillah. Jadi ketika ini susah, yang ketiga ini sulit menemukan berdekat dengan para auliyaillah, maka paling tidak yang kedua yaitu dengan sering menyebut-nyebut asma Allah Subhanahu wa taala dalam diam. Jadi hati itu bilang Allah, Allah, rasakan di dadanya. Yang bersuara Allah, Allah itu dada.
bukan kepala. Kalau yang bersuara itu kepala, itu artinya akal. Kalau yang kamu rasakan Allah, Allah itu di dada, itu berarti yang bersuara itu adalah hati. Jadi Ustadz, kita ini kan masih usia anak-anak, kok sudah dilajari dikir pakai hati. Emang kamu punya hati kapan? Wong dari lahir kamu sudah dikasih hati oleh Allah Ta'ala. Terus latihannya nunggu tua. Sudah mengeras baru mau dilatih zikrillah. Ya lebih berat lagi itu. Jadi dari usia remaja, dari usia balik, kalau perlu sebelum balik sudah diajari dengan zikrullah. Itu penting.